Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami, yaitu tentang cyber espionage. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 15287 dan ada teman saya yaitu Barka Herdianto dengan NIM 15265 dan ada Dimas Miftahul Fakri dengan NIM 15304 dan ada Diana dengan NIM Audia dengan NIM 15 2066. Latar belakang, perkembangan cybercrime awal mulanya penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Sejarah cybercrime. Cyber ini terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College, New York. Kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkotika, kasus penipuan melalui kartu kredit. Selain itu, cybercrime juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi cybercrime. Misalnya pembajakan program komputer, hacking, penggunaan kartu kredit pihak lain, pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain. Selanjutnya pengertian cybercrime akan dibacakan oleh Dimas Miftahul Fakri. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer, yaitu jaringan ke internet sebagai medianya. Dalam pengertian luas, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam pengertian sempit, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Selanjutnya, pengertian cybercrime menurut para ahli. Menurut Parker, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindak kejahatan. Menurut Dik M. Arif Mansur dan Elisataris Gultom, pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik cybercrime. Menurut Wahid dan Labib, karakteristik cybercrime diantaranya seperti berikut. Ada perbuatan yang dilakukan secara ilegal, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintas batas negara. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cybercrime berdasarkan motifnya. Ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu, cybercrime yang menyerang sebagai individu, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, cybercrime yang menyerang pemerintah. Oke, pembahasan cyber espionage akan dibacakan oleh teman saya yaitu Barka Herdianto Sejati. Selanjutnya yaitu pengertian cyber espionage. Cyber espionage atau spionase cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threats
atau APTS untuk menyusup ke sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Yang selanjutnya yaitu tahapan penyusupan cyber espionage. Umumnya, penyusupan yang dilakukan oleh cyber espionage ini melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama mencari data atau footprinting. Pelaku akan mencari sistem yang bisa disusupi, kemudian menentukan lingkup serangan, menyeleksi, dan memetakan jaringan. Yang kedua itu mendapatkan akses atau gaining access. Pelaku pun berusaha untuk mendapatkan akses ke sistem dengan tujuan agar bisa menjadi user biasa. Yang ketiga mencari data sasaran atau enumerasi. Selanjutnya pelaku akan mencuri data, informasi korbannya seperti share resource, account name, dan lainnya. Yang selanjutnya itu mengambil data. Jika berhasil menjadi admin, pelaku akan mengambil data-data penting milik korbannya. Lalu yang terakhir yaitu menghilangkan jejak. Apabila sudah mendapatkan data korbannya, pelaku umumnya menghilangkan jejak dengan membuat booster sehingga tidak akan mudah terdeteksi. Yang selanjutnya adalah yang menjadi target akses cyber espionage. Pelaku cyber espionage seringkali mengincar akses terhadap data-data berikut ini. Yang pertama yaitu data terkait keuangan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua rencana bisnis dan taktik pemasaran. Yang ketiga struktur pembayaran dan daftar pelanggan. Yang keempat data penelitian akademis. Yang kelima yaitu strategi politik, komunikasi, afiliasi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada contoh kasus cyber espionage. Ini adalah contoh kasus yang diberi nama Titan Rain. Komputer pemerintah AS terus-menerus diancam oleh peretas militer Cina dalam 2 tahun antara 2003 dan 2005. Serangan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri juga merupakan bagian dari Titan Rain dan bertahan hingga 2007. Ini adalah contoh kasus cyber espionage pertama yang disponsori negara. Dengan menggunakan berbagai teknik, para peretas membobol komputer jaringan dan berusaha mengambil data sebanyak mungkin. Meskipun keterlibatan pemerintah Cina dalam operasi ini tidak dikonfirmasi, negara-negara mulai lebih waspada terhadap upaya espionage dunia maya. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi cyber espionage, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan pelajari teknik yang digunakan dalam serangan cyber espionage. Lalu selalu monitor sistem untuk perilaku tak terduga. Kemudian pastikan infrastruktur penting dilindungi dan diperbarui. Lalu menetapkan kebijakan data termasuk siapa saja yang memiliki hak akses ke informasi. Lalu pastikan tidak ada kerentanan dalam sistem dan sistem perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan diamankan dan terlindungi dengan baik dari cybercrime. Selanjutnya, buat kebijakan keamanan cyber yang membahas prosedur dan risiko keamanan. Lalu menetapkan respons insiden jika serangan terdeteksi. Organisasi harus dapat merespon dengan cepat untuk menimbulkan kerusakan. Lalu mendidik para karyawan dan staf tentang kebijakan keamanan, termasuk cara menghindari membuka email yang tampak mencurigakan dengan tautan atau lampiran dokumen. Yang terakhir yaitu yang paling penting, pastikan password diubah terus-menerus secara berkala. Ya, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Fauzan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita ya ini perkembangan teknologi informasi atau TI dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengolah data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu, mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangannya tidak hanya dapat dampak positif, tapi juga dampak negatifnya, yaitu kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Yang salah satunya adalah cyber espionage atau kegiatan memata-matai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.